Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuyun Setianingsih dengan NIM 2109511008 dari kelas A, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner, yang dimana saya akan membahas tentang pola jahitan atau teknik menjahit luka pada hewan. Pada video ini saya akan membahas 6 teknik menjahit yang dimana akan saya bahas selanjutnya. Sebelum masuk ke teknik menjahit, alangkah baiknya kita mengenal alat-alat yang digunakan untuk menjahit. Adapun alat-alatnya, yang pertama ada hand glove, blade scalpel, pinset, needle holder, gunting, benang dan jarum, serta kanibu. Teknik yang pertama ada interrupt suture atau jahitan simpel terputus. Dilakukan penusukan dari luar ke dalam dengan jarak sekitar 0,5 cm dari luka. Kemudian ditusuk kembali ke sisi berikutnya dari dalam keluar seperti ini. Selanjutnya disimpul. Dengan prinsip needle holder diletakkan di antara dua benang 2 kali putaran, lalu yang jauh mendekat atau kanan ke kiri. Kemudian simpul kembali agar jahitan terkunci. Selanjutnya potong benangnya dan ulangi perlakuan seperti tadi sampai ke ujung luka. Yang kedua, figure of 8 suture. Digunakan untuk hemostasis atau pengontrol pendarahan. Dilakukan hampir sama dengan simple interrupt suture seperti ini, dari luar ke dalam, kemudian dalam keluar. Lalu penusukan ketiga sejajar dengan penusukan pertama dan penusukan keempat sejajar dengan kedua. Kemudian setelah itu dilakukan penjimpulan seperti biasanya sehingga hasilnya membentuk seperti huruf X. Lakukan hal yang sama sampai pada ujung luka sehingga luka dapat merapat dan tertutup dengan sempurna. Teknik yang ketiga yaitu continuous running suture atau jelujur, yaitu jahitan yang dibuat menggunakan benang tanpa terputus dengan jahitan sebelumnya. Pertama, tetap dilakukan penusukan dari luar ke dalam, kemudian sisi berikutnya dari dalam keluar seperti simple interrupt suture, lalu simpul seperti biasa, kemudian lanjutkan berikutnya tanpa digunting. Jadi jahitan ini berjalan atau running tanpa terputus dengan jarak yang sejajar. Namun, jahitan ini tidak dianjurkan untuk luka infeksi karena dalam jahitan ini, jika satu jahitan longgar atau terinfeksi, maka berpengaruh pada setiap jahitannya. Terus jahitannya sampai ujung luka. Setelah jahitan di ujung luka dan luka tertutup dengan sempurna, maka dapat disimpul dengan cara seperti biasa agar luka dapat tertutup dengan sempurna. 4. Continuous interlocking suture atau jelujur terkunci. Ini variasi dari jahitan jelujur biasa, dikenal sebagai state fistball karena penampilan akhirnya berjalan terkunci. Teknik ini juga digunakan untuk penjahitan peritoneum atau fascia atau kepala yang memiliki banyak pembuluh darah. Dilakukan dengan hampir sama seperti simple interrupt suture yang setelah disimpul kemudian dilakukan hampir sama dengan jelujur. Bedanya, pada jahitan ini dilakukan dengan mengaitkan benang pada benang jahitan sebelumnya sebelum beralih ke tusukan berikutnya. Jadi ini kita kaitkan kemudian masukkan ke sisi berikutnya dan tarik, jadinya terkunci.
dilakukan sampai ke ujung luka dan simpul seperti biasa. Teknik 5 dan 6 adalah meter sutur yang dibagi menjadi meters vertikal dan meters horizontal. Prinsip kerjanya sama, yang berbeda adalah hasil akhir tampilan permukaan. Teknik ini berguna dalam memaksimalkan eversi luka, mengurangi ruang mati, dan mengurangi ketegangan luka. Misalnya, jarak luka yang lebar dan tidak simetris, maka bisa dilakukan teknik meters vertikal seperti ini. Pertama, dilakukan sama dengan simpel intrup sutur, kemudian dilakukan backhand, tusukan ketiga lebih dekat dari pinggir luka, dan tusukan keempat dekat pinggir luka dekat tusukan pertama, sehingga tepi-tepi luka dapat bertemu atau merapat. Kemudian simpul seperti biasa. Adapun indikasi jahitan meters vertikal adalah untuk menggabungkan permukaan pinggir luka yang tidak simetris. Selanjutnya, horizontal meter sutur dilakukan hampir sama dengan vertikal meters vertikal, namun bedanya adalah pada jarak antara jahitan pertama dan keempat, kemudian kedua dan ketiga berjarak cukup jauh, kurang lebih 1 cm, sehingga horizontal ke arah luka. Kemudian, simpul seperti biasa. Teknik ini cukup efektif dalam memegang permukaan kulit yang rapuh seperti kulit di telapak tangan dan kaki. Teknik ini juga efektif untuk hemostasis akibat pendarahan. Horizontal matras sutur juga berguna untuk aproksimasi tanpa mengganggu suatu struktur yang berjalan sejajar dengan luka sayatan seperti pembuluh darah, nervus, dan lain-lain. Setelah jadi, ini dapat dilihat perbedaan dari vertical meter sama horizontal meters.